Oke ya, sekarang perhatikan penjelasan Mister mengenai pembahasan soal formatif pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi tolong perhatikan baik-baik supaya kalian dapat mengerti dan bisa mengerjakan nanti di soal sumatifnya. Ya, di nomor pertama, yang perlu pertama kalian lakukan adalah membentuk ya atau boleh dibilang memberikan variabel X, Y, dan Z. Berarti di sini kalian tentukan dulu nih. Berarti kalau di sini misalkan ya, salak itu adalah variabel X, jeruk itu adalah variabel Y, dan apel adalah variabel Z. Ya, jadi kita sepakat salak X, jeruk itu Y, dan apel itu Z. Nah, sehingga ketika kalian sudah membuat menentukan variabel X, Y, Z, nah baru kalian lihat lagi dalam soal. Nah, di dalam soal itu ternyata ada 2X tambah Y atau 2 kg salak ditambah dengan 1 kg jeruk ditambah lagi dengan 2 kilogram apel akan menghasilkan atau harganya itu adalah 70.000. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, sedangkan persamaan kedua 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 90.000. Sedangkan persamaan ketiga 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 130.000. Nah, di sini Mister akan menggunakan metode eliminasi yang mudah kalian pahami dan bisa kalian kerjakan dengan cepat. Nah, perhatikan. Nah, di sini ketika kalian melihat tiga persamaan ini, ya dengan mudah kalian kira-kira mau mengeliminasi mana? Yang dengan mudah tentunya kita eliminasi si X ya, si X ini. Nah, berarti Mister mau eliminasi si X. Nah, Mister butuh dua persamaan untuk mengeliminasi X. Jadi kalian boleh menentukan si persamaan 1 dengan 2 atau 2 dengan 3 atau juga 1 dengan 3. Nah, di sini Mister ambil persamaan 1 dan 2. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, namanya juga eliminasi, berarti kita mau menghilangkan, berarti si X-nya tidak ada lagi. Berarti dari persamaan 1 dan 2, berarti kira-kira kalian jumlahkan atau kurangkan. Ya, berarti perlu kita kurangkan, sehingga tanda minus ini akan dikalikan di persamaan 2. Berarti di sini jadi min 2Y, berarti Y dikurang 2Y, ya baru 2Z dikurang Z, baru 70.000 dikurang 90.000. Akan menghasilkan min Y ditambah Z sama dengan min 20.000. Inilah persamaan keempat. Ya, coba cek lagi jawaban kalian. Benar nggak persamaan keempat ini? Nah, selanjutnya kita butuh persamaan kelima. Nah, dari mana mendapatkan persamaan kelima? Kita juga cari tahu dengan eliminasi si X-nya lagi nih. Karena di sini sama-sama 2X, 2X, 2X. Berarti Mister langsung saja eliminasi si X. Nah, di sini boleh kalian ambil persamaan 1 dengan 3 atau 2 dengan 3. Di sini Mister ambil 2 dengan 3. Berarti persamaannya seperti ini. Nah, karena kita mau menghilangkan X, otomatis kita kurangkan. Akan menghasilkan ya min Y, min Z sama dengan min 40.000. Inilah persamaan ke-5. Nah, coba cek lagi. Persamaan ke-5, benar nggak jawaban kalian? Nah, setelah kalian sudah mendapatkan persamaan ke-5, baru kita menentukan. Sekali lagi, boleh menentukan eliminasi Z atau Y. Nah, di sini Mister eliminasi si Z. Karena yang paling mudah kan Z di sini. Dilihat di sini kan plus Z, ini min Z. Berarti otomatis kita jumlahkan, bukan dikurangkan. Kalau dikurangkan nanti di sini positif nih. Kalau dijumlahkan berarti dikalikan dengan positif. Berarti min Y, min dikali positif tetap bentuk min. Berarti min Y akan menghasilkan nanti min 2Y. Nah, Z dengan Z, min Z hilang. Nah, hasil terakhirnya benar ya, min Y dikurang min Y akan menghasilkan min 2Y. Sedangkan min 20.000 dikurang min 40.000 akan menghasilkan min 60.000. Sehingga Y sendiri hasilnya adalah 30.000. Nah, inilah si Y. Nah, kemudian belum selesai sampai situ. Nah, kita substitusikan ya si Y ini ke persamaan, boleh persamaan 4 ataupun 5. Nah, langsung Mister pilih persamaan 4 nih. Berarti otomatis min Y, ya ambil dari sini min Y tambah Z sama dengan min 20.000. Masukkan si Y-nya. Ya, berarti min 30.000 ditambah Z sama dengan min 20.000. Sehingga Z sendiri ya pindah ruas, min 30.000-nya ke kanan akan menghasilkan positif. Jadi min 20.000 ditambah 30.000. Maka Z sama dengan 10.000. Nah, setelah ini baru kalian lihat dalam soal ya. Nih, beberapa dari kalian masih salah ya karena kalian tidak memperhatikan dengan jelas ya. Di sini kan diminta 2 kg jeruk dan 4 kg apel. Nah, jeruk itu tadi apa? Jeruk itu kan kita misalkan si Y dan apel adalah si Z. Berarti di sini kita nggak perlu mencari variabel X. Berarti X tidak perlu dicari. Ya, berarti tinggal masukkan 30.000
Di sini 10.000. Berarti di sini 2 dikalikan dengan 30.000 ditambah 4 dikali dengan 10.000 akan menghasilkan 60.000 ditambah 40.000, dan hasil paling akhir yang harus dibayar adalah 100.000. Nah, inilah cara pengerjaan di nomor pertama ya. Sekali lagi perhatikan baik-baik penjelasan dari Mister. Nah, sekarang kita masuk soal nomor 2. Nah, di sini hanya membuat model matematikanya. Jadi tidak perlu kalian mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, Mister tampilkan nih soalnya di sebelah kanan biar kalian mudah membentuk persamaannya. Nah, di sini kita perlu sepakat dulu nih. Kita misalkan ya, uang tabungan Bastian adalah X, uang tabungan Max adalah Y, dengan uang tabungan Rifat adalah Z. Nah, akan bentuk seperti ini ya, X, Y, Z. Nah, baru kita buat persamaannya ya. Pahami dulu sini. Uang tabungan Bastian 60.000 lebih banyak dari uang tabungan Max ditambah 2 kali uang tabungan Rifat. Berarti uang tabungan Bastian sudah kita tahu belum? Belum. Berarti Mister buat di sini adalah X. Tadi kan Bastian itu X, berarti X sama dengan 60.000 lebih banyak, maksudnya lebih banyak berarti itu ditambah ya, ditambah dengan uang tabungan Max. Max itu kan adalah si Y, berarti ditambah Y, baru dibilang ditambah 2 kali uang tabungan Rifat, berarti ditambah 2Z. Inilah persamaan pertama. Nah, baru di persamaan yang kedua dijelaskan jumlah uang tabungan mereka bertiga adalah 300.000. Kalau ini mudah ya, berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 300.000. Ini persamaan yang kedua. Dan yang terakhir selisih. Maksudnya selisih otomatis kita berpikir adalah dikurang ya, selisih tabungan Max dengan Rifat. Max kan kita sudah buat itu variabel Y. Berarti Y min Z sama dengan 15.000. Inilah persamaan ketiga. Ya, dengan mudah kita mencari nomor 2. Tidak begitu banyak waktu memikirkan di nomor 2 karena kita perlu memahami kata-kata di nomor 2. Ya, inilah cara pengerjaan di nomor kedua. Nah, sekarang kita masuk di nomor yang ketiga. Nah, kali ini kita tentukan dulu modelnya seperti apa, baru kita mencari ya. Di sini umur Gladys. Nah, cluenya bahwa dia kakak dari Selfie dan Ria, otomatis umur Gladys harus lebih tua dibanding adik-adiknya. Nah, kita coba lihat. Nah, Mister tampilkan soalnya di sebelah kanan biar kalian mudah memahaminya. Nah, di sini juga perlu kita sepakat tentukan variabel X, Y, dan Z. Di sini misalkan Gladys adalah si X dan Selfie adalah Y, sedangkan Ria adalah Z. Nah, baru kita tentukan persamaan-persamaannya. Ya, kita coba lihat. Ya, jumlah umur Gladys, Selfie, dan Ria, ya, kakak beradik ini adalah 70 tahun. Otomatis kita bisa berpikir X tambah Y tambah Z sama dengan 70. Inilah persamaan pertama. Sedangkan persamaan yang kedua dijelaskan di sini jika umur Gladys adalah 2 kali umur Selfie. Berarti Gladys kan si X. Berarti X sama dengan 2 kali umur Selfie. Berarti Selfie itu Y. Berarti sama dengan 2Y. Inilah persamaan kedua. Sedangkan persamaan yang ketiga dijelaskan sini umur Selfie dan Ria berselisih. Maksudnya berselisih itu berarti jaraknya. Berarti boleh dibilang minus. Ya, 10 tahun. Selfie itu kan Y. Berarti Y min Z sama dengan 10. Inilah persamaan ketiga. Nah, kita sudah menentukan persamaannya, baru kita lanjutkan mencari nilainya. Ya, di sini sudah dijelaskan X tambah Y tambah Z sama dengan 70. Persamaan pertama. X sama dengan 2Y, itu persamaan kedua. Sedangkan Y min Z sama dengan 10. Atau Mister ubah nih, Z, ya jadi Z-nya saja sama dengan Y min 10. Pindah dulu nih si Y-nya ke sebelah kanan menjadikan min. Baru min Z sama dengan 10 min Y. Baru Mister kalikan min, akan membentuk ini nih. Z sama dengan Y min 10. Kenapa Mister bentuk ini? Nanti akan digunakan nantinya. Ya, perhatikan dulu. Nah, setelah itu, nah kita sudah dapat ada X sama dengan 2Y. Di sini juga ada Y, di sini juga ada Z sama dengan Y min 10. Ya sudah, Mister substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Nah, hasilnya seperti ini. Kan persamaan 1 seperti ini. X tambah Y tambah Z sama dengan 70. Nah, masukkan. Kan persamaan kedua tadi X sama dengan 2Y. Berarti X-nya jadinya 2Y, ditambah Y tetap Y, ditambah Z. Z-nya berapa nih? Y min 10 sama dengan 70. Nah, selanjutnya pindah ruas yang min 10 ke kanan menjadi positif 10.
Baru kita lihat 2Y ditambah Y ditambah Y akan menghasilkan 4Y sama dengan 80. Dan Y sendiri sama dengan 20. Tadi kan Y itu adalah si selfie. Nah, kita kan mau cari si Gladys ya. Berarti otomatis ya di dalam soal kan diminta umur Gladys. Ya, di Gladys itu ditandai dengan apa? Variabel X. Hingga kita substitusikanlah si Y kemana nih kira-kira yang? Ya sudah, di sini kan ada X sama dengan 2Y. Sudah ke persamaan 2, nggak usah ke persamaan 1. Kalau persamaan 1 kalian perlu cari lagi nih nilai Z. Di sini saja persamaan kedua, maka X sama dengan 2Y, X sama dengan 2 dikali dengan 20. Berarti X sama dengan 40. Sehingga kita dapat simpulkan umur Gladys adalah 40 tahun. Mudah bukan cara mengerjakannya? Yang penting kalian perlu memahami maksud dari soal tersebut seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang paling terakhir. Nah, di soal paling terakhir ini perlu juga kita harus membuat kesepakatan mana X, mana Y, dan mana Z. Di sini misalkan buku satedu adalah X dan gantungan kunci adalah Y, sedangkan kaos rohani adalah Z. Jadi kita sudah sepakat ya variabel X, Y, dan Z-nya. Sehingga ya modelnya akan seperti ini. 2X tambah 2Y. Ini didapat dari mana? Dari soal ya. Perlu kalian perhatikan dengan jeli. 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 67.000. Ini persamaan pertama. 3X tambah Y tambah Z sama dengan 61.000. Ini persamaan kedua. Sedangkan X tambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 80.000. Ini persamaan ketiga. Nah, selanjutnya Mister mau eliminasi apa nih, Sir? Yang paling mudah ya sudah, paling mudah kan Z. Di sini kan kelihatan nih Z dengan Z. Ya sudah, Mister eliminasi aja nih Z dari persamaan 1 dengan 2. Karena kalau yang lain perlu dikalikan ya, jadi angkanya cukup besar. Jadi Mister eliminasi aja nih Z. Sehingga ketika kita mau eliminasi biar hilang si Z, otomatis perlu kita kurangkan. Sehingga akan hasilnya ya 2X min 3X akan menghasilkan min X. Sedangkan 2Y min Y tetap menjadi positif Y. Sedangkan hasilnya 67.000 dikurang 61.000 sama dengan 6.000. Inilah persamaan keempat. Nah, kita butuh persamaan ke-5 dari modelnya ya. Yang persamaan 1, 2, dan 3. Kita butuh persamaan ke-5. Sehingga kita harus juga mengeliminasi Z. Ya, jadi ketika kalian sudah mengeliminasi Z di persamaan ke-4, ya untuk mendapatkan persamaan 4 kalian eliminasi Z. Nah, di persamaan ke-5 juga harus mengeliminasi Z. Nggak boleh variabel yang lain. Ya. Nah, untuk mengeliminasi Z, boleh kalian gunakan persamaan 1 dengan 3 atau 2 dengan 3. Nah, misal ambil persamaan 2 dengan 3. Ya, misal ambil persamaan 2 dengan 3. Nah, di sini tidak bisa kalian langsung kurangkan nih. Karena kan sini dalam bentuk Z, sedangkan sini adalah 2Z. Sehingga kita mencari KPK-nya, berarti otomatis persamaan yang kedua perlu dikalikan dengan 2. Persamaan yang ketiga perlu kita kalikan dengan 1. Sehingga persamaan kedua berubah menjadi 6X, ya perlu dikalikan semuanya, dikalikan 2, berarti Y dikali 2 berarti 2Y, Z dikalikan 2 akan menghasilkan 2Z, sama dengan 61.000 dikalikan 2 akan menghasilkan 122.000. Nah, sedangkan persamaan 3 tidak ada yang berubah karena dikalikan dengan 1. Sehingga sudah sama nih 2Z, 2Z, sehingga otomatis kita kurangkan saja akan membentuk 5X. Ingat, positif 3Y dikurang atau dikali dengan min akan menghasilkan negatif 3Y. Berarti 2Y negatif 3Y akan menghasilkan min Y. Sedangkan 122.000 dikurang 80.000 akan menghasilkan 42.000. Nah, inilah persamaan ke-5. Setelah kita mendapatkan persamaan 4 dan 5, baru kita eliminasi. Ya, boleh kalian eliminasi si X, boleh kalian eliminasi si Y. Di sini kenapa Mister pilih Y? Karena lebih mudah. Tidak perlu lagi dicari KPK-nya ya. Di sini otomatis kita jumlahkan biar si Y-nya hilang. Kalau kita kurangkan dia akan menjadi positif nih di sini nih. Ya, perlu kita jumlahkan sehingga hasil akhirnya min X ditambah 5X akan menghasilkan 4X ya. Di sini 6.000 ditambah 42.000 akan menghasilkan 48.000 dan sehingga hasilnya X sama dengan 12.000. Nah, belum stop sampai di situ. Nah, kita masukkan ya atau boleh dibilang substitusikan X 12.000 itu ke persamaan boleh 4 atau 5. Ya, bisa pilih yang keempat aja karena kan sini cuma min X, nggak perlu dikalikan lagi. Ya, berarti min X tambah Y sama dengan 6.000. Kita ganti min X-nya jadi min 12.000 ditambah Y sama dengan
pindah ruas min 12.000-nya ke kanan menjadi positif. Berarti Y sama dengan 18.000. Nah, yang diminta dalam soal apa? Nah, beberapa dari kalian belum teliti nih. Yang diminta dalam soal kan dibilang satu buku saat teduh dengan dua buah gantungan kunci. Nah, tadi kan kita sudah sepakat buku saat teduh itu adalah X, sedangkan gantungan kunci adalah Y. Di sini X, di sini Y sudah dapat. Berarti kita tidak perlu mencari nilai si Z. Jadi di sini kita tulis 1 dikali dengan 12.000 ditambah 2 dikali dengan 18.000. Sehingga 12.000 ditambah 36.000 akan menghasilkan 48.000. Nah, inilah cara pengerjaan di nomor keempat. Ya, sekali lagi pesan dari Mister, pahami dulu soalnya seperti apa, baru praktikan cara mengerjakan metode eliminasi ataupun menggunakan substitusinya, sehingga kalian tidak salah dalam mengeliminasi ataupun menggantikan nilai substitusinya. Ya, pahami dulu dan persiapkan diri kalian untuk pertemuan besok ya, kita akan melakukan sumatifnya. Nah, pelajari materi-materi dari soal formatif karena mirip-mirip yang akan dikeluarkan di sumatifnya. Semangat, selamat belajar.